Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Hari ini kita berkesempatan beribadah kembali. Kebaktian kita pada hari ini istimewa karena bersamaan dengan pelantikan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Gayung Sari, Surabaya. Kita percaya Tuhan bersama dengan kita, Immanuel, bersama juga dengan saudara-saudara kita sekalipun hanya berada di rumah. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudaraku untuk menaikkan pujian kepada Tuhan dari PKJ 13 bait pertama dan yang ketiga. Kita masuk rumahnya. Segenap jemaat yang terkasih, marilah kita mengawali kebaktian minggu online dengan bersama-sama kita mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi. Saat ini kita akan menggumuli sebuah tema tentang pengampunan yang memulihkan semua. Dan saya mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita akan membuka firman Tuhan yang akan menjadi dasar dalam kebaktian kita, yaitu dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara, saat ini kita hendak diajak melalui firman Tuhan untuk mengingat bahwa Allah senantiasa dan berinisiatif untuk menawarkan pengampunan yang memulihkan. Mengapa dibutuhkan pengampunan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Sebab hidup yang kita jalani saat ini senantiasa dipenuhi oleh yang namanya kejahatan, kebencian, kedengkian, dan itu semua makin merasuki dan bahkan menguasai kehidupan manusia hingga saat ini. Firman Tuhan menegaskan bahwa pengampunan dari Allah itulah satu-satunya yang dibutuhkan, yaitu saat Kristus menjadi perantara antara Allah dengan manusia, yang mendamaikan kita semua dengan Allah.
Selayaknya lah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita mendengar panggilan Tuhan dan kita menanggapinya dengan sukacita. Mari kita merespon dengan kita bersama-sama menaikkan pujian dari NKB 126, bait yang pertama hingga yang kedua, Tuhan memanggilmu. Segenap jemaat, marilah kita menundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyadari ya Tuhan bahwa senantiasa dosa itu mengintip kehidupan kami. Dosa itu yang menyebabkan kami kehilangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Jadi ketika kami kehilangan kasih kami, sesungguhnya kehidupan kami tidaklah lagi membawa berkat dan juga memuliakan Tuhan. Hidup kami tidak mencerminkan kasih Tuhan yang boleh membawa orang-orang untuk mengenal akan kasih-Mu. Tetapi kehidupan kami berubah menjadi kehidupan yang senantiasa justru menyakiti orang lain. Dengan perkataan kami, dengan tindakan dan perbuatan kami menyebarkan kebencian. Kami menyebarkan kekerasan, kedengkian, yang sudah barang tentu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami tunduk di hadapan-Mu. Kami mengakui akan dosa dan kesalahan kami yang menyebabkan kami bukanlah menjadi pelaku-pelaku kasih Tuhan dan pembawa-pembawa damai sejahtera. Ampunilah kami ya Tuhan, dan pulihkanlah kami, terutama Engkau yang memulihkan, bukan cuma sekedar hubungan antara kami dengan Engkau ya Tuhan, tapi Engkau yang memperbarui pikiran kami. Engkau juga yang memperbarui
perilaku kami, di dalam kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan segala pengakuan kami ini hanya dalam satu nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah penebus kami. Amin. Berita anugerah sedia bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita, terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini ku
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih yang paling agung yang telah Engkau ungkapkan ke tengah kehidupan kami. Di mana Engkau yang menaklukkan maut dan juga menaklukkan dosa di tengah kehidupan kami. Tetapi terutama ya Tuhan ketika Engkau yang boleh memberikan segalanya untuk kami. Kasih-Mu yang paling agung itulah ya Tuhan yang akhirnya boleh melahirkan kasih di dalam hati kami kepadamu. Kami menghargainya Bapa, dan juga untuk itulah kami rindu untuk senantiasa mendengar sapaan firman-Mu, yang juga merupakan bentuk dari kasih paling agung yang Tuhan limpahkan di tengah kehidupan kami. Pimpin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti akan setiap perkataan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 ayat 21 hingga yang ke-35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, tapi juga yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita saat ini kembali akan membahas sebuah topik yang sudah sangat sering kita bahas, yaitu mengenai pengampunan.
Saudara, jika kita melihat bacaan kita saat ini, saya ingin menitik beratkan kepada pertanyaan Petrus yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Berapa kali harus mengampuni saudara-saudara yang terkasih? Sebetulnya kemana sih arah dari pertanyaan Petrus ini, saudara? Kalau kita memperhatikannya dengan baik dan jeli, saudara, di sini Petrus sepertinya agak membatasi sasaran pengampunan. Dia bertanya dalam lingkup saudara. Saudara itu bisa jadi keluarga kita. Saudara itu orang-orang terdekat kita. Dan bisa saja ditafsirkan bahwa saudara itu bukanlah orang yang tidak kita kenal. Tetapi terlepas dari segala penafsiran itu, saudara, jawaban Tuhan Yesus menjadi menarik. Dia menjawab sampai 70 kali 7 kali. Saudara, tidak, kalau kita menghitungnya, jawabannya mungkin 490 kali. Tetapi sesungguhnya, saudara, maksud dari jawaban Yesus ini adalah tidak terhingga. Saudara, apakah mungkin sih kita itu mengampuni dengan tidak terhingga? Apakah kita mampu mengampuni dengan demikian, saudara? Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, saudara, apalagi di tengah pandemi ini, saudara, jangankan di era pandemi, dalam situasi normal pun kita dapat dengan mudah menyakiti orang-orang terdekat kita, saudara kita, tetangga kita, dengan perbuatan dan juga perkataan kita. Seorang suami mungkin pernah berkata kepada istrinya, "Dasar kamu tidak bisa mendidik anak dengan baik. Anak kita jadi kurang ajar sama kita." Sebaliknya, seorang istri pernah mengatakan, "Dasar suami tidak berguna. Masa kerjaanmu selalu gagal dan gagal?" Atau mungkin seorang ibu berkata kepada anaknya, "Dasar anak kurang ajar. Tidak tahu diuntung. Tidak menghormati orang tua." Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dari contoh yang bisa saya berikan, itu hanyalah sebagian kecil dari gambaran di mana dalam lingkup keluarga pun, lingkup yang paling dekat, satu sama lain bisa saling menyakiti. Dalam keluarga bisa jadi kasih itu menjadi dingin. Komunikasi tidak berjalan dengan baik, hubungan yang terjalin tidak kembali hangat satu dengan yang lain. Nah, saudara, kalau kita melihat kehidupan di sekitar kita, belum lama ini saya tidak sengaja melihat kasus yang kembali viral saat ini, adalah mengenai kasus Isabella Guzman. Kasus ini sebetulnya sudah terjadi tahun 2013, cuman kasus ini kembali viral karena ada seorang remaja putri yang tega menusuk ibunya sampai sebanyak 115 kali tusukan. Bayangkan, saudara, ibunya sendiri.
setelah diselidiki saudara, ternyata memang Isabella menderita gangguan jiwa, gangguan mental yaitu skizofrenia. Tapi saudara, kalau kita perhatikan, yang namanya gangguan mental itu saudara tidak bersifat instan. Gangguan mental itu lebih kurang itu karena pengalaman yang dia terima, pergaulan yang dia juga alami. Jadi saudara, jangan kita menganggap kasus ini, itu kan gangguan mental, wajar dong. Seorang bisa melakukan dengan sangat keji seperti itu. Saudara, kita harus melihatnya dengan lebih mendalam bahwa kalau sampai terjadi dalam sebuah keluarga kasus yang demikian, berarti di sana tidak ada kasih. Tidak ada sikap saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga tidak menimbulkan hubungan yang baik. Dan itu memang dibenarkan oleh penyidik bahwa hubungan antara Isabella dengan ibunya sempat memang tidak baik. Bahkan dari semenjak Isabella kecil. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hubungan mereka, tetapi saya mau memaparkan bahwa pengampunan itu sangat dibutuhkan, sangat menjadi sebuah hal yang wajib untuk diwujudkan. Nah saudara, kalau kita kembali ke dalam jawaban Tuhan Yesus dalam tekanan sampai 70 kali 7 kali, sesungguhnya Yesus itu ingin menekankan bahwa pengampunan itu harus dilakukan terus-menerus. Pengampunan itu dibutuhkan dalam setiap kita berelasi dengan siapapun. Terlepas dari orang itu keluarga kita, terlepas dari itu musuh kita, sikap suka saling mengampuni itu merupakan perintah Allah dalam kehidupan kita. Dan juga sesungguhnya saudara, Yesus ingin menekankan hal yang penting, bahwa tidak ada perkara yang tidak terampuni. Saya ulangi saudara, tidak ada perkara yang tidak terampuni. Tetapi yang ada adalah sikap seseorang yang tidak mampu mengampuni dan tidak mau diampuni. Nah, saudara, percakapan dengan Petrus ini dibawa oleh Yesus kepada perumpamaan antara seorang raja dengan seorang hamba yang berhutang kepadanya. Kalau kita saudara, hamba itu berhutang 10.000 talenta. Saudara, penekanan dari cerita ini, saudara, sebetulnya tidak hanya berpatok kepada nilai, tetapi nilai 10.000 talenta itu sesungguhnya ingin mengatakan bahwa hamba yang berhutang ini, hutangnya itu tidak terbayar. Kalaupun dibayar, seumur hidupnya tidak terbayar. Saudara, 1 talenta kalau diterjemahkan ke dalam dinar itu jumlahnya besar sekali, saudara. Jadi itu harus dibayar dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah saudara, bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa keadaan sang hamba ini adalah dia tidak mampu membayar hutangnya. Takkan pernah mampu membayar hutangnya. Dan sesungguhnya Yesus itu ingin menunjukkan kepada keadaan manusia saat Allah belum melakukan penebusan.
saat Kristus belum datang ke dunia, mati dan bangkit buat kita. Bahwa keadaan manusia di dalam dosa itu merupakan mereka mengalami keadaan yang tidak terampuni. Suatu keadaan yang membutuhkan pengampunan Allah. Karena manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Nah, saudara, yang menarik adalah bahwa dalam perumpamaan ini, saudara, sang raja dengan murah hatinya kemudian menghapus utang-utang sang hamba itu, si hamba itu, yang memohon dengan sungguh-sungguh untuk meminta raja bersabar. Sebetulnya si hamba itu tidak meminta untuk menghapus utang-utangnya, bersabar. Dan raja itu tergerak untuk berbelas kasih dan kemudian menghapus hutang si hamba itu. Saudara yang terkasih, raja punya hak untuk menghapus hutang siapapun orang yang berhutang kepadanya. Dan dalam situasi manapun, orang yang dihutangi, gitu ya, pasti punya hak untuk menghapus hutangnya. Dan sini saudara, sesungguhnya Yesus ini ingin mengarahkan pemikiran Petrus dan juga para muridnya bahwa raja yang dimaksudkan oleh Yesus adalah Allah. Allah punya hak. Allah itu punya wewenang untuk menghapus hutang, menghapus dosa yang sudah diperbuat oleh manusia. Allah itu berhak mengampuni. Dialah yang punya hak satu-satunya. Dan sesungguhnya, kalau disambungkan dengan karya Kristus, saudara, penghapusan hutang itu ada dalam kehadiran Yesus Kristus. Tapi saudara, kita melihat bahwa ketika si hamba itu sudah dihapus hutangnya, kira-kira gimana perasaannya? Pasti sangat senang ya. Saudara yang pernah merasakan hutangnya dihapus gitu ya, atau mungkin menerima pemutihan, pasti senang sekali gitu ya. Tapi saudara, kita melihat bahwa si hamba ini ternyata bersikap tidak tahu diri. Ketika hutangnya besar dihapus, saudara, harusnya hatinya senang kan? Tapi ketika dia melihat ada saudaranya, kawannya yang mempunyai hutang jauh lebih kecil, dia tidak bersikap murah hati seperti sang raja. Dia justru menjerumuskan kawannya itu penjara karena hutang yang jauh lebih kecil itu. Saudara yang terkasih, sekali lagi sini Tuhan Yesus sebetulnya ingin menekankan melalui cerita ini adalah bahwa kita sebagai manusia seringkali berada di posisi si hamba yang tidak tahu diri ini. Kita telah menerima pengampunan Allah yang besar dan agung. Pengampunan atas dosa-dosa kita yang tidak terampuni. Tetapi oleh karena Dia, karena Kristus, kita memiliki pengampunan. Seperti halnya penghapusan hutang yang begitu besar dari si hamba itu. Pengampunan Allah itu adalah pengampunan oleh karena belas kasihan. Tidak ada seorang pun saudara yang mampu membujuk Allah untuk memberikan pengampunannya. Allah sendirilah yang harus menunjukkan, melakukan, mewujudkan pengampunannya.
Nah, itu seharusnya disyukuri, saudara. Tetapi bagi si hamba yang tidak tahu diri ini, dia justru tidak bersikap sama seperti sang raja yang ada dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Jadi saudara, sikap suka mengampuni itu merupakan sebuah sikap murah hati, mengindikasikan kehadiran kasih di dalam diri seseorang. Allah mengampuni karena Allah mau orang berdosa itu bertobat. Seperti raja itu yang dia menghapus utangnya supaya si hamba itu mau bermurah hati juga. Apakah ini sebuah kasih yang bersyarat? Tentu tidak, saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa kasih itu harus diwujudkan di dalam pengampunan yang membawa kepada pemulihan. Kenapa ketika kita berkonflik yang kita tidak pikirkan adalah bagaimana memperbaiki relasi? Saudara, seringkali yang membuat orang sulit mengampuni adalah ketika seseorang itu merasa dirinya terlampau rugi untuk mengampuni, atau merasa bahwa orang yang bersalah kepadanya tidak pantas untuk menerima pengampunan. Atau kita dengan jelas-jelas, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau orang yang bersalah pada kita tidak merasa salah apalagi menyesal? Pantaskah kita memberi pengampunan? Saudara, alasan kita mengampuni adalah karena Allah menghendaki kita melakukannya. Jadi alasan kita mengampuni adalah tidak terletak apakah orang tersebut menyesal atau tidak, atau kepada penilaian kita, melainkan adakah kasih di dalam diri kita ketika kita mengalami situasi di mana orang bersalah dengan kita, sudah menyakiti kita, sudah mengkhianati kesetiaan kita. Jadi saudara, yang Allah tuntut itu adalah apakah engkau mempunyai kasih? Kasihmu itu sudah dinyatakan dalam pengampunan yang engkau nyatakan kepada siapapun juga setiap kali engkau disakiti. Itulah saudara yang Allah tuntut. Dan Allah berhak menuntut itu. Sebab Yesus berkata, siapa yang mengasihi Dia adalah orang-orang yang melakukan perintahnya. Jadi saudara, manusia itu memang tidak pernah terluput dari yang namanya kesalahan. Pasti ada aja kesalahan. Sehebat apapun dia, seintelek apapun dia, sebaik apapun manusia, pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi saudara, sikap mau mengampuni, suka mengampuni, sesungguhnya juga menandakan kedewasaan kerohanian kita yang senantiasa menginginkan pemulihan, transformasi antar relasi kita dengan orang yang bersalah kepada kita. Jadi saudara, kalau kita mengampuni tidak perlu menunggu kita melihat orang itu sudah menyesal atau tidak, apakah pantas atau tidak. Itu bukan bagian kita, saudara. Bagian kita adalah kita mensyukuri pengampunan Allah yang tidak dapat dibeli oleh apapun itu, yang tidak terkira itu, dengan cara kita mau mengampuni, mau memulihkan relasi yang sudah retak itu,
mau mewujudkan cinta Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Jadi saudara, dengan kata lain kalau kita kembali kepada cerita itu, seseorang yang menolak mengampuni seperti yang ditunjukkan oleh si hamba itu, Yesus menegaskan dengan sangat jelas berarti dia menolak pengampunan dari Allah. Dia merasa tidak membutuhkan pengampunan dari Allah. Dia menganggap pengampunan itu apa sih? Dia meremehkan pengampunan dari Allah yang begitu tidak ternilai dalam hidupnya. Sehingga ketika dia harus melakukan hal yang sama, dia tidak mau. Dia lebih mementingkan keinginan egoisnya. Dia lebih mementingkan perasaannya. Dia lebih mementingkan kesombongannya ketimbang menginginkan sebuah keadaan yang terpulihkan. Jadi saudara, mengampuni sungguhnya juga tidak membiarkan rasa benci itu mengikat kita, menguasai kita. Nah, kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kebencian, maka jadinya saudara, bukan tidak mungkin kita itu menjadi orang yang pendendam. Kita menjadi orang yang bisa jadi terserang gangguan mental, saudara. Saya tidak menakut-nakuti. Tetapi orang yang mempunyai sikap suka mengampuni, cenderung memiliki mental yang lebih sehat. Karena dia bisa melepaskan pengampunan itu, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kebencian, tapi dia juga melepaskan beban untuk terus memikirkan kesalahan orang lain. Memang hal yang menyakitkan itu tidak pernah terlupakan. Tetapi saudara, pengampunan itu dibutuhkan dan juga harus dinyatakan. Jadi saudara, pengampunan itu sangat penting untuk kita lakukan. Sebab pengampunan itu memulihkan. Saya ingin untuk khotbah saya, saudara, dengan sebuah cerita yang pernah tampilkan dalam sebuah film yang berjudul Les Miserables. Ya. Itu film yang konteksnya di negara Prancis, saudara. Dan dalam cerita tersebut, seorang tokohnya bernama Jean Valjean, itu adalah seorang narapidana yang baru keluar penjara setelah dipenjara 19 tahun. Ketika dia keluar penjara, dia kebingungan untuk mencari tempat di mana dia bisa mencari pekerjaan dan tinggal. Dia mencari ke sana kemari, dia mengunjungi sana sini, tidak ada orang yang mau menerimanya. Sampai suatu saat saudara, dia berjumpa dengan Uskup Mayril. Dia ditampung di sana, disambut dengan baik, dia juga diberikan kamar yang nyaman untuk dia beristirahat. Dia juga diberikan makanan untuk dia makan dan minum di sana. Suatu pagi saudara, karena dia memang mantan kriminal saudara, dia melihat sebuah peluang di mana perkakas di rumah uskup tersebut itu dia lihat bernilai untuk dijual. Saudara, Valjean pun akhirnya mencuri dan dia melarikan diri. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang mau menerimanya. Saudara, oleh karena tindakannya itu, polisi Prancis, aparat keamanan, kemudian mencari kemana perginya sang perkakas dari perak itu.
ternyata yang mencurinya adalah Valjin itu. Dia ditangkap, dia dibawa ke Uskup Maril untuk dicek kebenarannya apa ini pencurinya. Sebuah respon yang menarik dari Uskup Maril adalah ini sebuah kesalahan. Dan dia berkata kepada Jan Valjin ini, saudaraku, kenapa engkau juga tidak membawa perkakas perak yang lainnya? Waktu itu adalah tempat lilin ya. Bukankah aku sudah memberikannya kepadamu? Nah, saudara, dari sini Jan Valjin menjadi sangat heran. Ternyata ada orang yang mau menerimanya dengan segala kondisi yang dia miliki. Dia adalah narapidana yang telah menjalani hukuman 19 tahun. Dia juga bukan orang yang memiliki apa-apa. Nah, saudara, oleh karena tindakan dari uskup yang baik hati ini, Valjin pun berubah. Dia menjadi orang yang baik. Dia juga menjadi pengusaha yang kemudian selalu peduli kepada orang-orang kecil. Ya, saudara, itu adalah gambaran dari film Les Miserables, ya, yang ingin menunjukkan bahwa pengampunan itu sangat penting karena memulihkan. Pengampunan membuat seseorang kembali mengenal kasih Allah. Bahwa ada Allah yang akan selalu menerima dan juga menginginkan orang berdosa itu kembali ke jalan yang benar dan juga bisa mengenal kebenaran. Jadi saudara yang terkasih, pengampunan itu haruslah menjadi sebuah hal yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tidak ada perkara yang tidak terampuni. Tetapi yang menjadi masalah adalah kitanya sendiri yang seringkali tidak mau mengampuni dan juga orang lain yang kita pandang tidak pantas untuk diampuni. Kalau Allah saja memandang bahwa selalu ada pengampunan, kenapa kok kita bisa berpikir kita punya hak untuk kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Kiranya firman ini yang menolong kita bahwa pengampunan adalah sebuah keniscayaan di mana hadirnya kasih dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang suka mengampuni dalam kehidupan kita kepada siapapun dan kapanpun dan di dalam berbagai kondisi kehidupan kita. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Because of your grace, I am here. Because
Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Segenap jemaat yang terkasih, kita akan melakukan pelayanan pelantikan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Gayung Sari. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita sebagai gereja dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah dengan mengusahakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya untuk menjadi rekan sekerjanya dalam mengerjakan misi Allah itu. Sehubungan dengan itulah beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Gayung Sari untuk masa pelayanan tahun 2020 sampai dengan 2021. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Tuhan, kami bersyukur
karena Engkau telah memanggil saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Gayung Sari. Teguhkanlah saudara-saudara ini dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia, serta jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan. Amin. Segenap jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam penyataan keyakinan dan janji. Nama-nama dari saudara-saudara yang akan dilantik adalah sebagai berikut: Penatua Joyce Marta Wijaya, Penatua Ayun Restu Wuryansih, Penatua Krisdianti Galo Wilis, Penatua Daniel Wirasaputra, Penatua Yusuf Surya Jinata. Saya mengundang saudara-saudara yang akan dilantik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya di sini yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara-saudara akan memimpin, menolong dan memampukan saudara-saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara-saudara? Karena itu, berjanjikah saudara-saudara untuk melakukan pelayanan saudara-saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, kami percaya, yakin, dan berjanji. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik saudara-saudara sebagai pelayan Tuhan dalam Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Gayung Sari. Kiranya Allah yang telah memanggil saudara-saudara ke dalam pelayanan ini menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan tubuh saudara hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin. Pujilah balik semesta, sumber segala pujian. Surga dan bumi puji Yesus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk perkataan Tuhan yang telah Engkau ungkapkan melalui firman yang kami dengar. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mewujudkan kasih yang nyata itu melalui doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Bapa, kami saat ini berdoa untuk bagi jemaat kami ya Tuhan, yang sedang sakit, yang sedang dalam perawatan, pemulihan, baik itu di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan, dan juga jemaat kami yang dalam keadaan lemah karena kondisi lanjut usia. Ya Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi Ibu Yeni, Ibu Aji, Ibu Rita, Ibu Nina, Bapak Irwan Wijaya, Bapak Agaton, Saudara Yunus, Saudara Andre, Ibu Sena, Bapak Wakimin, dan juga ada nama-nama yang mungkin kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Allah yang penuh kasih, kami mohonkan kuasa penyembuhan-Mu. Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan ya Bapa segala sakit yang mereka derita, sehingga mereka bisa pulih kembali dan juga mereka bisa merasakan segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Bapa, terutama saat ini jemaat kami yang sedang dalam pergumulan,
baik itu dalam masalah keluarga, di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam rumah tangganya ya Bapa. Dan juga mungkin persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi ya Tuhan, yang seringkali menimbulkan perasaan putus asa atau kehilangan harapan. Ya Bapa dalam surga, Engkau yang penuh kasih, Engkau yang boleh mendampingi, Engkau juga yang senantiasa menghadirkan hikmat-Mu, supaya memampukan mereka di dalam menghadapi segala pergumulan mereka. Jemaat kami ini tidak menjadi kehilangan kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama, tetapi terus boleh tetap kuat di dalam iman, dan bagaimana pergumulan itu membuat mereka menjadi lebih kuat dan lebih dewasa dalam iman percaya kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk segenap gereja Tuhan, baik di seluruh dunia, di Indonesia, dan juga terkhusus di tempat kami GKI Gayung Sari ya Bapa. Ya Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami ya Bapa. Gereja-Mu tempat ini untuk kami boleh terus mengembangkan pelayanan kami di tengah pandemi ini. Bahkan Engkau yang menolong kami agar kami bisa menemukan pelayanan yang semakin kreatif, adaptif, dan juga progresif ya Tuhan, selaku kami melayani dan menumbuhkan iman jemaat di tempat ini ya Bapa. Engkau memberkati segenap majelis jemaat yang Engkau percayakan beban pelayanan ini ya Tuhan, juga terutama untuk saudara kami yang juga telah Engkau percayakan untuk menjabat sebagai badan pekerja harian majelis jemaat ya Tuhan yang akan dilantik hari ini. Biarlah Tuhan Engkau yang mempercayakan kepada mereka hikmat untuk boleh melayani jemaat Tuhan dengan sepenuh hati ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintah di dalam mereka sekuat tenaga boleh mengatur, menetapkan kebijakan, mengambil keputusan di dalam menangani segala permasalahan termasuk dalam penanganan COVID-19 sampai dengan hari ini. Biarlah hikmat Tuhan yang boleh menolong mereka, menuntun mereka menemukan keputusan yang baik, yang senantiasa boleh membawa kemajuan bagi negeri ini. Tuhan juga kami berdoa untuk kota Surabaya, dan juga kota-kota ya Tuhan yang terdampak COVID-19 ya Tuhan. Ya Bapa, biarlah Engkau yang boleh menolong, memberikan kesadaran untuk setiap masyarakat kami semakin disiplin, semakin peduli akan protokol kesehatan, dan juga kami juga memiliki hati yang penuh belas kasih untuk saling menjaga satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan dengan kesatuan, kebersamaan, dan kepedulian, kami bisa terus melawan COVID-19 ini dan juga mengurangi dampaknya, ya Bapa. Ya Tuhan, juga kami bersyukur ya Tuhan atas setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan ibadah online ini, untuk segenap tim multimedia dan juga pihak-pihak yang lainnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati segala pelayanan dan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, kami ingin menaikkan segala doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats persembahan yang kita ambil pada hari ini adalah dari Efesus 5 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pemberian persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat melalui transfer ke rekening gereja yang baru, yaitu BCA Cabang Diponegoro. Nomor rekening 258 369 2011 atas nama GKI Gayung Sari, atau menyerahkan persembahan dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominalnya ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Persembahan juga dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital dengan scan QRIS yang tertera, dan dimohon untuk menginformasikan melalui SMS atau WA ke nomor 081 357 185 535 untuk keperluan administrasi. Dengan demikian kami menginformasikan sekaligus bahwa rekening BCA Cabang Ayani atas nama Arsyanti Wibowo _Kristiawan Widodo telah ditutup. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rendah hati kami serahkan persembahan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini dan berkatilah agar mendatangkan kemuliaan bagi kerajaan-Mu yang kudus, bermanfaat bagi pelayanan dan aktivitas jemaat-Mu di tempat ini. Berikan hikmat bagi majelis yang Engkau percayakan untuk mengelolanya, hingga benar-benar ditujukan bagi kemuliaan nama-Mu saja. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, penebusan Allah merupakan langkah nyata. Di dalam Allah mau memulihkan dengan cara melimpahkan pengampunannya atas kehidupan kita. Itu merupakan sungguh anugerah yang luar biasa. Dan kita semua diajak untuk menikmatinya, mensyukurinya. Tetapi sekaligus kita mau hidup dengan setia sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Mari kita menutup ibadah kita saat ini dengan bersama-sama kita memujikan NKB 213 bait yang pertama hingga yang ketiga, kita sudah ditebus olehnya. Mari bawa padanya
Segenap jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.